Ada ulama yang mengklaim semua hadis ada di sini nih. Pencet mana keluar tuh? Ada. Kata Ibnu Taimiyah, kalau ada orang yang ngeklaim bahwa semua hadis Nabi itu sudah ditulis, sudah diinventaris, saya cambuk dia. Maka Imam Syafi'i memberikan ruang itu. Pendapat saya benar, kata Imam Syafi'i, tapi ada bisa menjadi kemungkinan salah. Ra'yi shawab, saya sebagai imam, sebagai guru, saya tentu ketika berpendapat bukan abal-abal, melalui proses yang panjang, metodologi yang jelas. Maka saya katakan pendapat saya benar. Tetapi bisa jadi ada kemungkinan salah. Sebaliknya pendapat orang lain, kata Imam Syafi'i, wa ra'yu ghairi khata, pendapat orang lain salah, tetapi yahtamilu shawab, walaupun salah bisa jadi benar. Benar bisa jadi sekarang salah atau bahasanya marjuh, di masa-masa ke depan menjadi rajih itu. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Sehingga kita tidak boleh fanatik dengan mazhab. Maka itulah orang-orang yang terpelajar, itulah yang mereka memiliki mazhab. Mazhab ini bukan mazhab produk fikih, tapi mazhab metodologi. Kalau orang awam ini kan produk fikihnya yang kita mazhabi. Makanya kalau Syafi'i ya usoli fadal maghribi, itu kan produk. Tapi kenapa kok ada usoli? Nah, jawaban itulah pakai metodologi. Ya gitu. Nah, metodologi ini adalah kawan intelektual. Makanya orang awam ini sebetulnya bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Dia mazhabnya ustadznya sendiri-sendiri. Gitu kan? Karena nggak ngerti. Imam Syafi'i ini metodologinya apa dia nggak ngerti. Ngertinya itu ya menurut UAS itu. Menurut Ustadz Syekh ini, menurut Syekh Utsaimin begini, menurut Ibn Bas begitu. Berarti kamu itu adalah imam kami itu ya Ibn Bas itu. Itu orang awam. Orang awam. Maka ini satu kaidah yang luar biasa, sehingga orang yang intelektual dia tidak fanatik dengan produk-produk fikih. Bahkan di antara Syafi'i sendiri berbeda pendapat, antara Syafi'i, Ghazali dan sebagainya terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang cukup tajam. Metodologi sama, hasilnya bisa jadi berbeda. Contohnya misalkan apa dikatakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa namanya zakat itu zakat tanaman, itu ya ilahnya adalah dia makanan pokok. Pada zamannya pendapat Abu Hanifah itu marjuh ketika dia mewajibkan semua pokoknya tanaman harus ada zakatnya. Tapi sekarang benar kata Imam Syafi'i, bisa jadi benar pendapat Abu Hanifah. Jangan tutup rapat kemungkinan itu. Di zaman sekarang yang dipakai oleh lembaga zakat umumnya adalah justru mazhabnya mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Walaupun kita Syafi'i, bahkan bukan Syafi'i aja, jumhur itu mengatakan bahwa pertanian yang menghasilkan bahan pokok. Nah sekarang beras sudah petani ngandelin zakatnya orang petani beras, nggak zakat karena nggak pernah sampai nisab, ya kan? Tekor yo. Wong sing miskin nunggu tani zakat, nunggu aku lo tekor mas. Bibit beli, pupuk beli, tanah nyewa, nah, terus mau zakat pakai apa? Ya kan? Belum dijual sudah anaknya Pak SPP Pak, bayar kampus Pak. Udah habis sudah, fakir miskin nggak dapat apa-apa, melongo doang. Wah, sedangkan sana petani durian panen setruk 2 truk nggak ada zakatnya. Assalamualaikum fakir miskin, assalamualaikum. Ini kan dapat baunya doang. Enak men, panen kentang
ton, 2 ton, cuma orang fakir cuma ngelihat doang, ya Allah, kentang lewat gitu kan, duit lewat, nggak ngucur belas. Ternyata di zaman sekarang yang rojih justru yang dianggap dulu salah, sekarang tepat pendapatnya Abu Hanifah. Pokoknya yang menghasilkan pertanian, menghasilkan duit itu tempatnya zakat itu. Jangan lihat bendanya, tapi potensi ekonominya itu. Wah, ini pendapatnya Abu Hanifah yang zaman dulu diguyu gitu. Halah gitu. Kalau dulu memang namanya beras itu kita sangat berharga banget. Sekarang kita beras udah impor aja lah. Enak, praktis, ya kan? Pedagangnya dapat fee, pejabatnya juga dapat. Namanya rakyat ya, pokoknya adanya ini beli, kuat nggak kuat beli, gitu kan. Nanti kalau perlu di BLT kan gitu kan. Ketika ada target-target politik kasih duit aja. Ya. 3 periode, 5 periode terserah, sampai mati nggak apa-apa, yang penting BLT. Nah, itu. Wah. Satu ini wali ya, bagaimana dia bisa neropong bahwa dia tidak menutup, tidak mengajari kepada muridnya untuk fanatik mengkultuskan pendapatnya. Nah sekarang orang sering mengkultuskan itu, mengkultuskan wudu udah begini udah ya kan? Anak istrinya harus wudunya begini ya kan? Kalau wudunya begini bukan anakku. Bukan, bikin sekolah muridnya ribuan santri itu, kalau wudunya nggak begini itu nggak lulus. Punya ratusan murid, kalau wudunya nggak begini dianggap praktek ibadahnya salah. Enak wudu, praktek wudu sekarang salah. Ulang lagi, salah. Yang benar gimana Pak? Begini. Loh saya di SD diajari begini Pak, SD-mu yang salah. Padahal kan mesti kalau guru tuh ngerti, oh ini berarti, oh ini belajarnya begini. Ya saya dapat 9, benar wudunya. Yang ini juga tadi benar, yang ini juga benar, berhak mendapatkan nilai sempurna. Bukan kemudian oh, yang gini 7 guys, 10. Yang begini kayak madhabku ini 100. Nah ini perilaku yang nggak benar. Perilaku yang nggak benar, dan imam kita imam kita berlepas diri dari sikap pengkultusan madhab. Mungkin ada yang bertanya, terus gimana mencampur pindah-pindah madhab, boleh nggak? Nah, gitu. Tinggal ngukur kita ini orang awam atau orang setengah ulama. Maksudnya terpelajar dalam arti terpelajar ilmu syariat loh ya, bukan terpelajar IPB kemudian saya kan juga terpelajar, bukan itu maksudnya, bukan terpelajar, maksudnya kalangan terpelajar ilmu syariat gitu. Kalau orang awam jawabannya nggak boleh pindah-pindah madhab, ya udah satu aja, udah itu ikutin aja, udah Anda yakin mantap dengan imamnya, sudah gitu. Ikutin aja sholatnya, wudunya, zakatnya, ikutin aja sudah. Insyaallah sampai surga insyaallah. Tapi kalau orang terpelajar boleh talfiq selama tidak tatabu' rukhas wa syahawat. Nah gitu. Kalau kalangan ulama boleh dia pindah-pindah mazhab selama tujuannya bukan cari yang gampang-gampang dan ngikutin syahwat. Ada kiai besar, Allah yaghfir lahu warhamhu wa'afi'afu anhu, Syafi'i full. Mungkin kalau darahnya dibelak begitu, darahnya itu es. Syafi'i. Tapi ketika urusan nikah tiba-tiba dia jadi Hanafi. Kurang ajar kan Pak? Ya kan? Namanya santrinya dipanggil janda kan gitu. Janda kan
wali janda itu qauluha. Jadi hak menikahkan itu pada dia, bukan pada walinya. Itu mazhab Hanafi. Ini jangan pindah Hanafi semua nanti kalau nikah. Dia posisinya di hotel, di hotel dia telepon tuh salah satu muridnya itu. Masya Allah, anti kaifa haluki, tamam, alhamdulillah. Ta'ali, kenapa? Kita nikah yuk, gitu kan? Wah, nikah, iya, nikah sama saya, sama kiai. Wah, Masya Allah, gitu. Datang aja ke hotel. Gitu kan. Terus gimana? Kakak saya nggak usah ikut. Udah kamu kan janda, nikahin diri kamu sendiri. Saya nikahkan aku dengan kamu gitu. Nanti saya jawab, saya terima nikahnya kamu dengan aku dengan mahar begini. Oke, kita nikah. Itu mazhab Hanafi. Itu motivasinya apa kira-kira, Pak? Syahwat itu, cari gampang-gampang dan pakai syahwat. Itu pendapat yang paling lemah. Ini dipakai dalam kondisi darurat sebagainya. Nah, ini repot kalau sudah begini. Ini nggak boleh ini. Talfik begini nggak boleh. Talfik boleh kalau tujuannya adalah mencari hal yang lebih aslah, lebih maslahat, lebih kuat dalilnya. Seperti Abu Yusuf. Abu Yusuf sholat Jumat dengan ribuan jamaah, nggak kayak kita nih setiap tempat bikin sholat jamaah, sholat Jumat. Kalau sana masjidnya udah jamek, itu disebut jamek itu karena ada sholat Jumat dari ribuan orang. Nah, ternyata di tempat wudhunya itu ada najis. Itu. Kalau pakai madzhab Abu Hanifah, semuanya ini yang wudhu di masjid ini nggak sah sholatnya, termasuk imamnya sendiri, termasuk Abu Yusuf sebagai imam. Karena dia mandi di situ, mandi Jumatnya. Imam, sampai mandi di sini ya? Iya, ada najisnya. Nanti gimana? Jumat diulang lagi kah gitu kan? Tenang. Kalau dalam hal ini aku Syafi'i. Tapi nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah ngomong ke jamaah, hei jamaah, ini kalau Hanafi kalian sholatnya diulang lagi, kalau Syafi'i enggak perlu begitu.